Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi sadatis sadat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kepada semua teman-teman santri, mari kita lanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, yang mana kita sudah membahas pembagian dari fa'il. Fa'il dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama fa'il isim zahir, yang kedua fa'il isim dhamir. Kalau fa'il isim zahir itu semua sudah jelas, artinya ketika kita menyebutkan fa'il itu sudah jelas menyebutkan nama dari fa'il tersebut. Beda dengan fa'il isim dhamir. Kalau fa'il isim dhamir, kalau kita membuat fa'il isim dhamir, kita cukup dengan menggunakan kata ganti. Isim dhamir itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Yang jumlahnya isim dhamir secara keseluruhan ada 14. Seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan di atas. Doroba, ini contohnya. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana, dorobata, dorobatuma, dorobatum, dorobati, dorobatuma, dorobatunna, dorobatu, dorobana. Lalu bagaimana cara menggunakan atau membuat fa'il isim dhamir? Cara menggunakan atau membuat fa'il isim dhamir itu sangat mudah sebetulnya. Namanya kata ganti itu berarti kan sebelumnya sudah menyebutkan yang aslinya, nama aslinya. Misalkan kita mengucapkan Zaid berdiri, lalu kata Zaid diganti dengan dhamir, berarti dia sedang berdiri, dia berdiri, dia sedang berdiri, dia sudah berdiri. Kata dia itu kan berarti sudah mengarah kepada kata-kata yang tadi sudah disebutkan. Contoh di sini misalnya lafadz kita menggunakan isim dzahir dulu dari kata Zaid berdiri, koma zaidun. Itu fa'ilnya lafadz zaidun. Nah, kalau kita rubah fa'ilnya menjadi isim dhamir, berarti kita harus menyebutkan lafadz zaidun lebih dulu yang akan dijadikan fa'il. Contohnya misalnya lafadz zaidun koma. Nah, itu zaidun koma. Zaidun itu posisinya menjadi mubtada, bukan jadi fa'il kalau dalam susunan kalimat. Lalu koma menjadi fi'il. Fi'il yang jadi khobarnya zaidun. Nah, koma itu kalimat fi'il, berarti setelahnya harus ada fa'ilnya. Yang mana fa'ilnya? Itu namanya fa'il isim dhamir. Namanya fa'il itu harus berada di belakangnya fi'il, ya enggak harus bersambungan, tidak harus bersambungan, tapi bisa dipisah dengan kalimat lain.
Tapi yang jelas fa'il itu tidak boleh mendahului fi'ilnya. Kalau ada fa'il, kelihatannya, kalau dilihat kelihatannya berada lebih dulu daripada fi'ilnya, itu berarti fa'il itu bukan dikatakan fa'il, mungkin jadikan mubtada atau yang lain. Nah, fa'ilnya berupa isim dhamir. Gitu. Nanti wakilnya disesuaikan antara fa'il dengan mubtada yang jadikan fa'il itu tadi. Secara makna jadikan fa'ilnya. Contoh zaidun koma, atau misalnya kita tambah biar lebih jelas. Kalau lafaz zaidun koma itu fa'ilnya belum kelihatan karena isim dhamirnya mustatir, tersimpan, tidak kelihatan. Misalnya kita tambah zaidun wa amrun. Misalnya kita menggunakan biar lebih mudah menggunakan fiil-fiil yang bina sahih aja ya. Kalau koma kan bina ajwaf itu sangat masih ada masalah lagi yang perlu kita pelajari. Yang lebih mudah menggunakan lafaz yang lain. Jalasa. Nah, ini setelah sin, huruf akhirnya kan sin dari kata jim, lam, sin. Ini setelah sin ada tambahan alif. Itu namanya alif tasniyah. Ya, alif itu isim dhamir yang dijadikan fa'ilnya lafaz jalasa. Sedangkan zaidun wa amrun itu bukan fa'il tapi mubtada. Gitu. Saya harap teman-teman bisa memahami. Oh ya, kita koreksi yang kemarin, jawabannya dari teman-teman kemarin, tolong diperhatikan. Kalau kita membuat fa'il isim dhamir dan huruf akhir dari fi'ilnya itu berupa huruf yang bisa disambung dengan huruf setelahnya, itu kita harus kita sambungkan. Misalnya itu tadi kan kemarin PR-nya lafaz jalasa, jim, lam, sin. Sin itu bisa disambung dengan huruf setelahnya. Maka sin harus disambung. Kalau seperti contoh yang tadi saya contohkan, bertemu dengan alif tasniyah, ada alifnya, sin jadi disambung dengan alif. Misalnya ada yang jalastum, itu antara sin dan tak jangan dipisah, harus disambung karena sin dan tak bisa disambung. Kecuali kalau tidak bisa disambung, misalnya kita menggunakan lafaz yang lain, lafaz ghaza. Nah, ini ghaza atau tarot dada. Nah, kalau ghaza itu tadi binanya bina naqis, masih butuh pembelajaran lagi. Misalnya kita mencari lafaz yang lain, lafaz apa ya? Tarot dada. Nah, lafaz tarot dada itu mudah. Lafaz tarot dada, huruf akhirnya berupa dal. Dal yang pertama ditasydid. Nah, jika itu bertemu dengan ta yang pakai apa kemarin jamak, misalnya jamak mudzakkar mukhatab, tarot dadtum. Nah, itu dal, karena dal tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, itu baru bisa boleh dipisah. Ya, memang harus dipisah, bukan hanya boleh, harus dipisah. Tapi kalau sin itu bisa disambung dengan huruf setelahnya, maka sin harus disambung. Bertemu dengan apa saja kan bisa sin bertemu dengan huruf setelahnya. Setelahnya itu berupa huruf apa saja bisa disambungkan. Nah, berarti ya harus disambung. Tadi kemarin jawaban teman-teman ada yang masih dipisahkan. Tolong nanti dirubah ya. Dikasih disambung jawab antara sin dan dhamirnya. Dhamir yang dijadikan fa'il. Itu. Selanjutnya kita mempelajari bab
maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, atau biasa disebut dengan naibul fa'il. Seperti apa? Fa'il yang tidak disebutkan, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kita baca lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Babul maf'uli. Itu ada kesalahan pada harokatnya lam ya. Itu seharusnya dikasroh bukan di dhammah. Kalau kita nanti sudah sampai bab idhofah, kita tahu bahwa lam itu posisinya sebagai mudhof ilaih, yang mana mudhof ilaih i'rabnya harus jar. I'rab jar, lafadz yang di-i'rab jar kalau itu berupa isim munsorif, maka huruf akhir harus dikasroh. Termasuk al-maf'ul, lafadz al-maf'ul itu termasuk isim munsorif yang bisa ditanwin, maka huruf akhirnya harus kasroh. Nah, jadi itu bukan babul maf'ulu tapi babul maf'uli. Babul maf'uli utawi iki iku bab nerangake maf'ul. Alladzi lam yusamma kang ora den sebutake apa fa'iluhu fa'ile maf'ul. Wa huwa utawi maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu iku al ismu isim al marfu'u kang den rafa'ake alladzi lam yuzkar kang ora den sebutake ma'ahu sartane isim apa fa'iluhu fa'ile isim. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya adalah isim yang dibaca rafa' yang fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Ini maksudnya seperti ini. Kan setiap kalimat fi'il itu harus ada fa'ilnya, isim yang dibaca rafa' setelahnya. Nah, itu susunan kalam yang pokok. Fi'il, fa'il, setelah fa'il baru maf'ul. Nah, dalam pelajaran kali ini, dalam bab ini fa'ilnya dihilangkan. Fi'il langsung maf'ul yang tidak menyebutkan fa'ilnya tadi. Fi'il langsung maf'ul. Nah, lalu apa tidak bertentangan dengan pelajaran yang bab fa'il tadi? Kalau kan disebutkan setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Ini fa'ilnya dihilangkan. Nah, perlu diketahui meskipun fa'il dihilangkan, kalau fa'il dihilangkan, maka harus ada penggantinya gitu loh. Jadi setiap ada fi'il harus ada ada fa'ilnya. Kalau fa'ilnya hilang, dihilangkan atau tidak disebutkan, maka harus dicarikan pengganti. Nah, apa yang bisa dijadikan pengganti? Kalau ada maf'ul, ya harus maf'ul. Nah, di sini kan ada maf'ulnya. Contohnya seperti lafadz. Misalnya di sini contohnya nasoro Zaidun amron. Nah, lafadz nasoro ini fi'il, Zaidun pelakunya, fa'il, amron itu maf'ul bih, maf'ul. Nasoro artinya menolong, Zaidun orang yang menolong, yang mengerjakan pekerjaan menolong tadi, amron itu yang menerima pertolongan atau disebut dengan maf'ul yang ditolong. Nah, kalau fa'ilnya dihilangkan, zaidnya dihilangkan,
tidak disebut, maka Amron harus menggantikan posisinya si fa'il, menempati posisinya si fa'il. Nah, kita hapus dulu lafadz Zaidun. Nah, Amron digeser ke depan menempati posisinya Zaidun. Nah, ini Amron namanya penggantinya fa'il. Karena Amron ini menjadi penggantinya fa'il, maka hukum yang diberlakukan kepada fa'il juga harus diberlakukan kepada maf'ul yang menggantikan. Hukum yang diperlakukan kepada lafaz Zaidun yang dijatuhkan pada lafaz Zaidun juga harus diberlakukan kepada lafaz Amron. Apa itu hukumnya? Zaidun karena menjadi fa'il i'rabnya rofa, maka Amron setelah menempati posisinya Zaidun, maka Amron juga harus dirofakan. Sehingga menjadi lafaz Amrun. Menjadi lafaz Amrun. Nah, ini satu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, hukum yang diperlukan kepada fa'il, seandainya fa'ilnya berupa isim mu'annats yang wanita, maka fi'ilnya, jika fi'ilnya fi'il madhi seperti lafaz nasara ini, maka akhirnya dari fi'il madhi harus diberi ta'nis sakinah menjadi lafaz nasorot. Misalkan yang menggantikan fa'il itu seorang mu'annas. Misalnya tadi asalnya kata lafaz nasoro Zaidun Fatimata. Nah, ini seandainya Zaidun dihilangkan, maka Fatimah menggantikan posisinya Zaid. Setelah Nasoro langsung Fatimah. Nah, karena Fatimah ini menempati posisinya Zaid, maka hukum yang diberlakukan kepada Zaid juga diberlakukan pada Fatimah. Hukum yang pertama, Zaid ini rofa karena menjadi fa'il, maka penggantinya yang berupa lafaz Fatimah ini juga harus dirofakkan. Yang sebelumnya dinasobkan karena menjadi maf'ul, ini dirubah menjadi rofa karena menjadi penggantinya fa'il. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang diperlakukan kepada maf'ul yang sudah menempati posisinya fa'il, seandainya fa'ilnya mu'annas, awas ini, fa'ilnya terdiri dari isim mu'annas, isim yang wanita, maka fi'il yang kalau terjadi dari fi'il madhi seperti ini lafaz nasara ini, maka setelah huruf akhir dari fi'il harus diberi ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Fi'il madhi itu kalau fa'ilnya berupa mu'annas, maka fi'il madhi harus diberi ta'nis sakinah. Huruf akhirnya diakhiri dengan ta'nis sakinah. Sehingga ketika fa'ilnya dihilangkan dan maf'ul menempati posisinya fa'il, dan maf'ulnya itu tadi berupa isim mu'annas, maka fi'ilnya juga harus diberi ta'nis sakinah. Jadilah lafaz Nasorot Fatimatu. Nah, ini namanya naibul fa'il, penggantinya fa'il. Apa ini sudah selesai? Belum. Kok belum selesai? Nah, kalau masih Nasorot Fatimatu ini, yang tadinya Nasoro Zaidun Fatimata, akhirnya setelah Zaidun dihilangkan, dihapus, menjadi Nasorot Fatimatu, kita tidak bisa membedakan Fatimatu ini fa'il atau pengganti fa'il. Nah, kan nggak ada bedanya. Bagaimana cara membedakan? Cara membedakannya, fi'ilnya harus dirubah menjadi fi'il mabni maf'ul. Kalau dalam fa'il itu fi'ilnya kan fi'il mabni fa'il. Definisinya itu kan isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni fa'il. Nah, kalau ini pengganti,
seperti Fatimah ini tadi, penggantinya fa'il berarti naibul fa'il, fi'ilnya harus dirubah menjadi mabni maf'ul, sehingga ada definisi naibul fa'il itu isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maf'ul. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maf'ul. Berarti kalau maf'ul ini sudah menempati posisinya fa'il, fi'ilnya juga harus dirubah dari mabni fa'il dirubah mabni maf'ul. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan maknanya. Fa in kana fi'lu madhiyan. Fa in kana mongko lamun ana. Fa in kana mongko lamun ana apa al fi'lu fi'il iku madhiyan fi'il madhi, iku madhiyan fi'il madhi, dhamma mongko den dhammah apa awaluhu huruf awale fi'il, apa awaluhu huruf awale fi'il, wa kusira lan den kasrah apa ma huruf qabla akhirihi kang ing dalem sadurunge huruf akhire fi'il, qabla akhirihi kang ing dalem sadurunge huruf akhire fi'il. Wa in kana lan lamun ana apa al fi'lu, wa in kana lan lamun ana apa al fi'lu iku mudhari'an fi'il mudhari', dhamma mongko den dhammah apa awaluhu huruf awali fi'il, apa awaluhu huruf awali fi'il, wa futiha lan den fathah, wa futiha lan den fathah apa ma huruf qabla akhirihi kang ing dalem sadurunge huruf akhire fi'il, qabla akhirihi kang ing dalem sadurunge huruf akhire fi'il. Yang artinya jika berupa fi'il madhi maka huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Dan jika berupa fi'il mudhari' maka huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Itu ya, cara merubah fi'il dari mabni fa'il ke mabni maf'ul itu mudah. Caranya jika berupa fi'il madhi, fi'ilnya berupa fi'il madhi, maka huruf awal dari fi'il madhi itu di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Kalau fi'ilnya berupa fi'il mudhari, maka huruf awal di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Contoh misalnya, contoh masih misalnya. Contoh lafadz ini tadi, Nasoro Zaidun Amron. Nah, caranya masih sama. Pertama, lafadz Zaidun yang jadi fa'il kita hilangkan. Setelah itu, Amron kita geser ke depan, menempati posisinya Zaid menjadi Nasoro Amron. Nah, karena Amron sudah menempati posisinya Zaid,
yang mana tadi amron i'rabnya nasab karena menjadi maf'ul, maka amron harus dirubah menjadi rofa karena sudah menempati posisinya zaid, yang mana lafadz zaid menjadi fa'il. Nah, caranya merubah i'rabnya gimana? Ketika i'rab nasabnya lafadz amron ini menggunakan fathah, kalau sudah kita rubah menjadi rofa, itu caranya alamat nasab kita rubah menjadi alamat rofa. Cuma seperti itu. Merubah i'rabnya isim atau kalimat yang bisa menerima i'rab itu cuma mengganti alamat i'rab saja. Makanya sering saya sampaikan bab alamat i'rab itu kunci utama belajar nahwu. Tolong benar dihafalkan bab alamat i'rab. I'rab rofa alamatnya ada 4. Dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah menjadi alamat rofa terdapat pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak nasalim, fil mudhari alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un, dan seterusnya sampai jazm. Itu dihafalkan, difahami. Insya Allah kalau itu sudah dihafalkan, benar-benar faham luar kepala, insya Allah mempelajari seterusnya akan lebih mudah. Seperti ini. Lafadz amron itu i'rabnya nasab. Kalau diganti rofa, cuma mengganti alamat nasab. Cara menggantikan i'rabnya mengganti alamat nasab dengan alamat rofa. Alamat rofanya apa? Nah, amron, karena amron ini isim mufrad. Isim mufrad kalau i'rabnya rofa ditandai dengan dhammah, berarti lafadz amron huruf akhirnya harus di dhammah. Jadilah lafadz nasoro amron. Awas, jangan salah paham. Setelah ro di sini ada wawu. Ini bukan alamat rofa, bukan alamat nasab. Ketika ada nasab ada alifnya, bukan. Itu hanya untuk membedakan antara lafadz amr dan umar. Ya, harokatnya. Ingat, huruf ain, mim, ro. Lafadz kalau terdiri dari lafadz ain, dari huruf ain, mim, ro, itu harokatnya bisa umar, bisa amr. Yang untuk membedakan, lihat setelah huruf ro. Kalau harokat ro-nya di dhammah, setelah ro ada wawu atau enggak. Kalau enggak ada wawunya berarti itu umaru harokatnya ya. Umaru kalau enggak ada wawunya. Kalau ada wawunya berarti amru. Amrun ditanwin. Kalau umaru enggak boleh ditanwin. Kalau amrun boleh ditanwin. Nah, itu kalau ro-nya di dhammah. Ro-nya di fathah, setelah ro ada alifnya berarti amron. Kalau enggak ada alifnya berarti umaro. Enggak ada ya umaro berarti umaro, dan seterusnya. Kalau kasroh, ro-nya di kasroh, bukan ya tetap wawu, menggunakan wawu. Kalau ro tandanya untuk membedakan hanya wawu, bukan ya. Nah, itu. Nah, kembali ke alamat i'rab. Lafadz amrun ini i'rabnya rofa ditandai dengan dhammah karena isim mufrad. Kenapa i'rabnya rofa? Karena amrun itu sudah menempati posisinya fa'il, menggantikan fa'il. Yang mana fa'ilnya sudah tidak disebutkan, sudah kita hilangkan, sehingga harus ada penggantinya. Yang ada di situ maf'ul. Maka maf'ul menggantikan posisinya fa'il. Nah, setelah menjadi lafadz nasra amrun, ini belum finish, masih ada yang harus kita kerjakan. Karena kalau nasra amrun ini tidak bisa dibedakan lafadz amrun ini fa'il atau penggantinya. Nah, untuk membedakan kita rubah fi'ilnya. Dari yang tadinya mabni fa'il nasara kita rubah menjadi mabni maf'ul. Cara merubahnya
Itu tadi seperti yang dalam keterangannya tadi dalam matanya. Kalau fi'ilnya fi'il madhi, maka huruf awal di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Itu fi'ilnya fi'il madhi. Cara merubahnya. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari, itu huruf awal di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Dalam keterangan kitab yang lain, fi'il mabni maf'ul itu ciri-cirinya ada 5. Kalau ini kan cuma ada 2. Fi'il madhi, huruf awal di dhammah, sebelum akhir di kasroh. Fi'il mudhari itu yang satu ya. Yang kedua fi'il mudhari, huruf awal di dhammah, sebelum akhir di fathah. Itu yang paling dasar. Kalau kita lengkapi itu jumlahnya ada 5. Boleh silahkan dicatat, ambil bukunya, dicatat ciri-ciri fi'il mabni maf'ul. Nah, itu mungkin lebih mudah kita pahami. Jadi kalau kita mau merubah fi'il mabni fa'il ke mabni maf'ul, itu caranya ada 5. Ini 5 macam. Yang sudah kita pelajari kan masih ada 2 tadi yang kita terangkan. Yang sudah kita baca tadi. Sebetulnya ada 5. Karena fi'il madhi sendiri macamnya ada 4. Kalau fi'il mudhari ya sama itu tadi. Huruf awal di dhammah, sebelum akhir di fathah. Tapi kalau fi'il madhi ada 4 macam ciri-cirinya. Ya sudah siapkan bukunya. Tolong catat babnya. Ciri-ciri fi'il mabni maf'ul. Ada 5. 1. Jika fi'ilnya berupa fi'il madhi, maka huruf awal di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Itu yang pertama, seperti di kitab itu tadi. Yang kedua, jika fi'ilnya diawali dengan tak zaidah, maka huruf awal dan kedua di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Ini masih fi'il madhi ya. Dari yang nomor 1, nomor 2, 3, 4 ini semua masih fi'il madhi. Saya ulangi, yang nomor 2, jika fi'ilnya diawali dengan tak zaidah, maka huruf awal dan kedua di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Yang ketiga, jika fi'ilnya diawali dengan hamzah wasol, maka huruf awal dan ketiga di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Yang keempat, jika fi'ilnya berupa fi'il bina ajwaf, maka huruf awal boleh di dhammah, boleh di kasroh, boleh dibaca ismam. Yang kelima, jika fi'ilnya berupa fi'il mudhari, maka huruf awal di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Nah, itu ciri-ciri fi'il mabni maf'ul. Jadi kalau kita mau merubah fi'il madhi ke fi'il mabni fa'il ke fi'il mabni maf'ul, mabninya dari fi'il mabni fa'il ke mabni maf'ul, itu caranya ada 5 macam itu. Yang pertama, fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu ada 4 macam itu. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 4 itu tadi semua fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari
ya cuma satu, yang nomor 5 itu tadi. Sama dengan yang di kitab. Jadi yang di kitab ini cuma menyebutkan nomor 1 dan nomor 5. Nomor 2, 3, 4 tidak disebutkan. Karena 2 itu yang paling pokok. Ya, itu. Kalau yang nomor 2, 3, dan nomor 4 itu yang 2 dan 3 itu fiil-fiil yang sudah ada tambahan, bukan huruf asli. Kan kalimat fiil itu huruf aslinya hanya 3 atau 4. Nah, nomor 2 dan nomor 3 itu lebih dari itu. Itu ada cara yang lain. Dan yang nomor 4 itu fiil bina ajwaf. Fiil bina ajwaf itu fiil-fiil yang huruf tengah itu berupa wawu, alif, atau ya. Wawu dan ya yang dirubah menjadi alif biasanya di situ. Untuk yang pertama kita contohkan. Misalnya lafadz, ya ini yang pertama sudah ini ya. Nasoro Zaidun Amron menjadi Nasoro Amrun. Sudah Nasoro Amrun, fiilnya yang masih Nasoro ini tadi berubah fiil mabni fa'il, kita rubah ke mabni maf'ul. Caranya bagaimana? Huruf awal di dhamma sebelum akhir di kasroh. Yang tadi Nasoro, nun yang tadinya di fathah kita dhamma karena huruf awalnya, dan sebelum akhir huruf akhirnya ini kan ro, sebelum ro shot, berarti shotnya harus di kasroh menjadi nusiro. Nah, setelah dirubah menjadi nusiro sudah jadi, ini berarti kalamnya sudah selesai. Dari Nasoro Zaidun Amron berubah menjadi Nusiro Amrun. Itu ya. Contohnya seperti yang pertama. Mungkin akan lebih mudah mengartikan kalau fiil mabni maf'ul itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat pasif itu ya. Kalimat pasif kalau mengartikannya artinya fiil yang artinya diawali dengan kata ter atau di ya. Misalnya nasoro itu menolong, kalau nusiro ditolong gitu. Nusiro ditolong. Nasoro Zaidun Amron. Zaid menolong Amr. Kalau nusiro Amrun, Amr ditolong. Nah, kata nasoro yang tadinya menolong kalau dirubah menjadi mabni maf'ul jadi nusiro menjadi ditolong. Itu artinya mabni maf'ul itu seperti itu. Kalimat pasif. Itu yang pertama. Contoh yang pertama. Yang kedua, diawali dengan tak zaidah. Diawali tak zaidah itu misalnya lafadz nasoro kita rubah ikutkan wazan tafa'ala atau tafa'ala. Misalnya lafadz alima. Nah, ini alima ini fiil mabni fa'il. Sulasi mujarrad. Kita ikutkan wazan tafa'ala menjadi ta'alama, atau dikut wazan ta'allama tafa'ala ta'allama dengan tasdid pada lamnya. Ta'allama yang artinya belajar. Kita rubah menjadi mabni maf'ul. Caranya gimana? Lihat definisi yang kedua. Huruf awal dan kedua di dhamma, huruf sebelum akhir di kasroh. Berarti huruf awal yang pertama dan kedua, huruf awal dan kedua di dhamma, ta dan ain, ini di dhamma tu'u. Lamnya huruf sebelum akhir di kasroh menjadi tu'ul 5. Nah, gitu. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, jika fiilnya diawali dengan hamzah wasol, maka huruf awal dan ketiga di dhamma, huruf pertama dan ketiga di dhamma, dan huruf sebelum akhir di kasroh. Contohnya lafadz alama atau alima ini tadi kok alama. Alima ini kita ikutkan wazan af'ala.
menjadi a'lama. Nah, oh ini bukan hamzah wasal ya. Ini hamzah kotok. Oh, kita ikutkan wazan ifta'ala menjadi i'talama. Nah, i'talama ini hamzah wasal. Berarti caranya huruf awal dan ketiga, huruf awal hamzah wasal ini tadi dan ketiga berupa ta, ini di dhamma, sebelum akhir yang berupa lam di kasroh. Tulima. Ini itu yang ciri-ciri yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang terakhir dari fi'il madhi. Jika fi'ilnya berupa fi'il bina ajwaf. Nah, apa itu fi'il bina ajwaf? Fi'il bina ajwaf ialah fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf wawu atau ya. Ain fi'il itu huruf yang menempati posisinya huruf ain dalam lafadz fa'ala. Berarti huruf yang kedua. Misalnya lafadz ini tadi nasoro. Nun ini menempati posisinya fa, berarti namanya fa fi'il. Sod menempati posisinya ain dalam lafadz fa'ala, berarti namanya sod ini ain fi'il. Ro menempati posisinya lam, ini ro ini namanya lam fi'il. Nah, fi'il bina ajwaf yang bagaimana? Fi'il bina ajwaf ialah fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf wawu atau ya. Misalnya lafadz kola. Kola ini aslinya lafadz kola ini lafadz qawala. Karena sudah melalui proses ilal sehingga wawu berubah menjadi alif. Aslinya qawala. Ini bina ajwaf. Ain fi'ilnya berupa huruf wawu. Nah, kalau fi'il bina ajwaf kita rubah menjadi mabani maf'ul, itu caranya bagaimana? Ada 3 cara. Yang pertama, boleh fa fi'il boleh dindoma. Huruf yang pertama dindoma menjadi kula. Awas. Kita kan gini. Kita rubah dulu. Kita ilal dulu lafadz qawala ini belum selesai ya. Lafadz qawala itu ada undang-undang dalam qawaidul ilal. Ketika ada wawu atau ya yang diharokati dan di situ jatuh setelah harokat fathah yang mutasil bersambungan antara huruf yang diharokati fathah dengan wawu atau ya tersebut, maka wawu atau ya harus diganti dengan alif. Makanya tadi saya sebut lafadz kola itu aslinya kowala, itu karena lafadz kowala ini wawunya diharokati jatuh setelah harokat fathahnya qaf, yang mana antara qaf dan wawu itu tidak ada pemisahnya, maka wawu harus diganti dengan alif. Menjadilah lafadz qola. Atau lafadz baya'a. Baya'a. Ini yang kedua, itu kan tadi wawu atau ya. Ya diharokati fathah, jatuh setelah ya diharokati ya, harokat fathah. Ya penting diharokati sebetulnya pada ya-nya, itu tidak harus fathah. Tapi jatuh setelah harokat fathah. Ya diharokati jatuh setelah harokat fathah. Maksudnya diharokati ini bukan sukun. Asal bukan sukun namanya harokat. Kalau sukun itu bukan harokat. Sukun itu mati. Harokat itu gerak, sukun itu mati. Jadi perlawanan, sebenarnya sukun itu bukan harokat, namanya sibah harokat. Ya. Sukun itu bukan harokat. Yang harokat fathah, kasroh, dhamma. Itu sukun namanya diam, harokat itu bergerak. Beda kan? Diam dan bergerak kan berlawanan. Nah, sukun bukan harokat. Nah, lafadz baya'a ini ada ya yang diharokati, yang sebelum ya ini berupa huruf yang diharokati fathah, maka ya harus diganti dengan alif. Jadi lafadz ba'a. Nah, ini sudah jadi fi'il bin ajwafnya.
Nah, baik lafadz ba'a atau qola itu kalau kita jadikan mabni maf'ul itu caranya menggunakan cara yang keempat. Apa itu? Kita lihat. Caranya, huruf awal boleh didhamma, yang qola tadinya qola menjadi qula. Alifnya kembali lagi ke wawu karena sebelum alif bukan lagi harokat fathah, jadi harokat dhamma menjadi qula. Yang ba'a menjadi bu'a. Yang ba'a menjadi bu'a. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf awal boleh dikasroh, fa fi'ilnya, qaf atau ba ini boleh dikasroh. Kalau di kasroh menjadi qila. Kalau kok menjadi ya, ya nanti ya kalau ada qawaidul ilal, dalam qawaidul ilal alifnya berubah menjadi ya. Insya Allah nanti setelah ini belajar ilal. Jadi qila. Yang ba'a menjadi, yang bu'a atau ba'a berubah menjadi bi'a. Dan ini yang paling kelaku ya. Fi'il mabni maf'ul dari bina ajwaf itu yang paling kelaku, huruf awal di kasroh. Itu yang paling banyak terjadi, yang biasa dipakai dalam kitab-kitab, bahkan dalam Al-Quran pun yang dipakai yang ini. Tapi kalau menurut aturan nahwu, sorof, ilmu alat, itu boleh dibaca fathah, huruf awalnya boleh dikasroh. Tapi yang paling banyak kelaku, yang paling masyhur itu yang di kasroh. Yang ketiga, itu cara yang kedua ya. Yang ketiga, huruf awal boleh dibaca ismam. Kalau baca ismam itu antara fathah dan dhamma. Jadi sebelum mengucapkan lafadz qila atau bi'a, sebelum mengkasroh qaf dan ba, itu posisi mulut kita mempersiapkan harokat dhamma. Nah, membentuk bentuknya ketika kita mau mengucapkan lafadz dhamma, huruf dhamma, harokat dhamma. Mau mengucapkan bu tapi tidak jadi bi. Nah, namanya ismam seperti itu. Qi, mau mengucapkan qi tapi dahului persiapan untuk ku gitu. Mengucapkan bi didahului persiapan untuk bu. Seperti mau bilang bu tapi tidak jadi. Nah, itu ismam. Antara jadi bi'a, qila, bi'a gitu. Itu yang keempat. Semua itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya enggak ada bedanya, baik itu diawali tak zaidah dari fi'il madhinya atau hamzah wasol atau yang bina azaf, enggak ada bedanya. Tetap huruf awal di dhamma, sebelum akhir di fathah. Itu cara merubah fi'il dari mabni fa'il ke mabni maf'ul. Caranya seperti itu. Nanti kalau sudah maf'ul sudah menempati posisinya fa'il dan i'rabnya dari yang nasab dirubah menjadi rafa, tinggal merubah fi'ilnya dari yang mabni fa'il ke mabni maf'ul dengan cara yaitu tadi merubah harokatnya fi'il, huruf awalnya di dhammah, sebelum akhir di kasroh. Dan kita jangan salah paham. Kalau misalnya ada fi'il yang sebelum akhir sudah di kasroh, itu belum berarti itu fi'il mabni maf'ul. Kita lihat huruf awalnya. Huruf awalnya sudah di dhammah atau belum. Kalau belum di dhammah, misalnya lafadz alima. Nah, ini lafadz alima
Ini sebelum akhir sudah di kasroh, tapi huruf awal belum di domah, berarti ini masih mabni fa'il, belum mabni maf'ul. Ya, harus mengumpulkan dua harokat itu. Sebelum akhir di kasroh, huruf awal di domah, sebelum akhir di kasroh. Itu. Yang fi'il mudhari, contohnya, kalau fi'il mudhari banyak. Yaftahu. Yaftahu. Misalnya. Ini huruf sebelum akhir sudah di fathah. Tapi huruf awal belum di doma, masih di fathah. Ini juga belum bisa dikatakan mabni maf'ul, masih tetap mabni fa'il. Harus di doma huruf awal. Yuftahu. Atau sebelum akhir sudah di kasroh. Ya benar. Huruf awal sudah di doma, tapi sebelum akhir belum di fathah, juga belum bisa dikatakan mabni maf'ul. Contohnya misalnya lafaz dari kata alam yu'allimu. Nah, yu'allimu. Nah, ini huruf awal sudah di doma, tapi sebelum akhir belum di fathah. Ini juga belum bisa dikatakan mabni maf'ul, masih tetap mabni fa'il. Agar mabni maf'ul, huruf sebelum akhir harus di fathah. Ini kan fi'il mudhari. Nah, menjadi yu'allamu, dari yang yaftahu menjadi yuftahu gitu. Itu fi'il mabni maf'ul. Semoga bisa dimengerti untuk saat ini pada malamnya. Oh ya, kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan, bisa langsung di Japri di via WhatsApp ya, atau pesan sih, atau tulis di kolom komentar. Kalau komentar repot ya, di kolom komentar tidak tahu ini siapanya, mungkin lebih baik di Japri saja. Saya kira untuk malam ini sekian dulu, kita sambung di lain waktu insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.